Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang beriman mereka dan tentram hati mereka dengan mengingat Allah. Ala, ingatlah, bidzikrillahi, dengan mengingat Allah itu tatma'innul qulub, menenteramkan hati. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Maha benar Allah dengan segala firman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah pengkajian Islam Kafah Sumatera Barat, mari bersyukur kita akan rahmat Allah. Perjalanan hidup kita itu tujuannya menjemput rahmatnya. Ibadah yang kita lakukan adalah bahagian dari amal syar'i yang telah dituntunkan. Mudah-mudahan tatkala kita hadir dan duduk pada saat ini, bukti bahwa kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas rahmatnya ini. Salawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Al-Quran dan sunnah beliau menjadi tuntunan hidup buat setiap kita, terutama apa yang akan kita jalani, khususnya kita meyakini akan adanya Allah, maka diberi informasi dalam Al-Quran pembuktian akan adanya Allah itu Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga akal. Akal dilindungi oleh hukum-hukum. Menyebut hukum namanya hukum taklifi. Dilindungi akal kita. Ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada mubah, ada haram. Kita diwajibkan sholat wajib bagi orang yang berakal, karena ada hukum akal. Apa itu? Wajib akli. Jadi wajib akli, mustahil akli, jaiz akli, itu hukum akal. Jadi dari akal itu lahir 3 hukum. Wajib pada akal misalnya adanya alam, wajib pada akal akan ada yang mengadakannya. 1 ditambah 1 wajib 2. Wajib menurut akal. Kalau tidak 2 itu mustahil, ditolak oleh akal. Maka untuk itu mustahil 1 tambah 1 10, ditolak akal. Artinya adanya alam itu ada begitu saja tanpa ada mengadakan. Sama juga dengan adanya seorang anak tanpa adanya kedua orang tua, langsung ada mustahil pada akal. Yang ketiga secara hukum akal itu adalah jaiz, harus. Dulu kita menyebut di pagi hari ini hujan, apakah sore nanti akan panas atau tetap hujan? Maka secara hukum akal harus akal menerima, bisa saja panas sore hari, bisa saja hujan. Tidak ada kata pasti, dan itu disadarkan kepada ketetapan Allah. Itulah cara akal memberikan satu solusi karena ada pada hukum akal tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita sebetulnya tetap merujuk pada kitab Mau'izatul Mu'minin, di mana kita mengambil satu posisi yang hebat sesungguhnya, walaupun secara amal sudah dipahami, yakni sujud 2 kali dan tumanina, serta duduk antara 2 sujud dan tumanina. Nah, walaupun tumanina dan sujud serta sujud 2 kali, sebetulnya apa makna yang terkandung duduk antara 2 sujud serta tumanina? Jadi aspeknya itu adalah sebagaimana di dalam ayat yang dibacakan tadi, ya, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad. Itu. Jadi ayat ini sengaja kita telaah, bapak-bapak ibu, dihubungkan dengan ayat terakhir 28, yakni ada lafaz tatma'innu, tentram. Ternyata ketentraman itu telah dilatihkan, dididikkan di saat kita sholat. Nah itu. Jadi ada orang yang sholat tapi tidak tentram hatinya selepas sholat. Ya, ternyata sholat sebetulnya diantaranya ada ketentraman. Bahagian-bahagian mana ketentraman itu? Tertibnya nanti kita telaah rukun sholat. Menurut Ustaz Hamid Hakim pada arkanus sholat kita
Mu'inul Mubin halaman 65 hingga 66. Dan kelanjutannya nanti di dalam Mau'izatul Mu'minin di kajian tentang hikmah bacaan ta'awuz dan basmalah serta ada lafaz Hanifah Muslimah. Dan kena dulu dilafazkan Hanifah Muslimah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian Islam Kafah Sumatera Barat, Masjid Quwwatul Ummah yang dirahmati Allah. Di akhir kajian waktu itu ada lafaz Hanifah Muslimah. Ada lafaz Hanifah Muslimah. Hanifah Muslimah dengan makna ada lafaz Muslim. Maksudnya anal muslimah walladhi, ya, ialah orang muslim itu selamat muslimuna, selamat muslim yang lainnya, min lisanihi wa yadihi, selamat dari lidahnya dan selamat pula dari perbuatan tangannya. Ini pengakuan awal waktu bacaan Iftitah Hanifah Muslimah itu sebetulnya telah mendidik agar selamat, ya, muslim yang lain dari lidah dan dari perbuatan tangannya. Dampaknya adalah fa'in lam takun kadzalik, jika tidak ada seperti itu, tidak seperti yang diucapkan, tidak selamat muslim yang lain dari lidah kita, tidak selamat muslim yang lain dari perbuatan tangan kita, maka kadzalik kadziban, kadzalik kunta kadziban, maka seperti itu jadilah engkau orang-orang yang kadzibah, berdusta. Jadi ternyata bapak-bapak ada satu sifat yang dihapuskan, dilepaskan, dijaga kita darinya saat mengucap Hanifah Muslimah, yakni terlepas dari kita sifat kadzibah. Ya, bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah. Dan wa idza qulta wa ma ana minal musyrikina, dan aku tidak termasuk musyrik. Kalau makna tidak termasuk musyrik, tidak ada kemusyrikan itu, baik itu tersembunyi dia ataupun nyata, syirkun khafi ataupun juga syirkun jali. Khafi tersembunyi, makna lain adalah orang tidak bersyukur atau dia bersifat ria. Jadi ria itu dalam materi akhlak adalah termasuk syirik yang ringan, syirik khafi. Ini sifat ria kok, walaupun mungkin tidak begitu dahsyat, tapi kita telah diarahkan kepada syirik khafi. Kenapa dikatakan begitu? Karena syirkul khafi, syirkul khafi dari makna ria. Ria menurut kaidah Syekh Al-Jurjani di dalam kitab ta'rifatnya bab ria, tarkul ikhlas fil amali bimulahadati bi ghairillahi ta'ala. Ria itu adalah meninggalkan ikhlas dalam beramal. Bayangkan, meninggalkan ikhlas dalam beramal bimulahadati bi ghairillahi ta'ala, dengan pemeliharaan selain dari Allah. Jadi amal-amal itu dipelihara oleh selain Allah. Itulah yang diperdebatkan. Mungkin di YouTube kita perhatikan, di mana-mana orang menyebut persoalan sesajen dan lain-lain menjadi persoalan besar. Jadi itu Bapak Ibu, ria ini adalah penyakit,
meninggalkan ikhlas dalam beramal dengan pemeliharaan selain dari Allah. Jadi ingin diperhatikan, dipelihara selain Allah. Ini bukan menyebut-nyebut. Ya, awak memaknanya tidak menyebut-nyebut. Oh, kalau disebut-sebut amal saya ria, gitu. Maka ria itu amal hati, bukan amal lidah. Ya, menyebutkan itu bisa saja dengan tujuan untuk memberitahu, bukan membanggakan. Nah, saya yang tahu antara memberitahu itu dan membanggakan. Yang tahu adalah hatinya. Ya, yang tahu adalah hati. Jadi kalau satu yang benar dengan maksud memberitahu itu boleh saja. Nah, tapi memberitahu itu dengan maksud mengalahkan, menampakkan sesuatu, yang tahu adalah hati. Maka disitulah perubahan antara ria dan ikhlas. Karena ikhlas, maksud tertuju dari ikhlas itu adalah alla tatluba li amalika syahidan ghairallahi, bahwa engkau tidak butuh dalam amal ibadahmu saksinya selain Allah. Nah, dibuktikan kapan waktunya? Dibuktikan saat mengucapkan niat. Bangku berniat awak di dalam amal ibadah. Wa amman niat, adapun niat itu sesungguhnya satu kemestian di dalam hati bahwasanya kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah melalui salat dan menyempurnakan harapnya kita kepada Allah, raja'u, untuk apa? Lisawabihi, pahalanya. Apalagi wa khaufan min iqabihi, dan takut dari iqabnya. Berikut wa talaban li qurbatihi, dan menuntut agar kita dekat dengannya. Maka itu mutaqallidan lin, maka itu terkait dengan niat. Jadi niat itu sangat menentukan keadaan dari amal hati. Ya, karena niat itu al-qasd. Qasd ada rencana di hati. Itulah makna dalam sebutan wa ma'ana minal musyrikina, aku tidak termasuk musyrik. Di barangkali tidak parsial, tidak hanya niat saja, tidak amal saja. Ada dia berniat beramal, ada beramal niatnya tidak ada. Ya, maka tertolaklah sisi amal-amal itu. Maka untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, di dalam perilaku jiwa kita yang dituntunkan itu walladzina sabaru. Nah, itu ya dua tadi. Orang-orang yang sabar mereka. Ya, sabarnya bagaimana? Littiqa'a wajhi rabbih. Ini jadi terjemahan tekstualnya ayat Quran surah Ar-Ra'd tadi. Jadi orang-orang yang sabar mereka untuk meraih wajhi rabbihim. Kalau diartikan makna wajah, muka, itu jelas. Tentu maksudnya seperti lafaz sebelumnya, bukan wajah zahir, bukan wajah zahir, tetapi di situ yakinlah kita berhadapan menghadap Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu di dalam kajian lanjutan namanya ma'rifatul ihsan. Ma'rifah kita bahwa ma'wal ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan melihatnya, jika tidak melihatnya Allah melihatmu. Itu ma'rifah. Maka untuk itu bapak-bapak, wa aqamus shalah, dirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum,
dan berinfak mereka dengan apa yang kami rezekikan akan mereka. Bagaimana? Sirra wa alaniyatan, nyata, nampak, demikian juga tersembunyi. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, ya, ada upaya baginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menolak kejahatan. Nah, itu. Maka itulah akhir dari tempat yang terbaik baginya. Di dalam ayat 22 ini kita khususkan mengambil lanjutan ayat 28. Ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu tentram hatinya, hati mereka dengan mengingat Allah. Jadi kata tatma'innu, ketentraman hati mereka dengan mengingat Allah. Nah, di mana saja situasi-situasi yang kita lakukan, itu ambil dalam situasi yakni sujud 2 kali dan tumakninah. Sujud 2 kali dan tumakninah. Sujud 2 kali di dalam rukun salat itu adalah nomor 7. Nomor 7 menurut Hamid Hakim. Jadi sujud 2 kali itu hingga kita sujud tentram hati, diperintah, muttafaq alaih. Jadi sujud kita itu hendaknya menghasilkan ketentraman, kebahagiaan. Ya. Maka tumakninah, tumakninah menurut Syekhuna Hamid Hakim dan di dalam kitab fikih Mahmud Yunus Al-Fiqh Wadihnya, as-sukutu baina harkataini, diam sejenak antara 2 harkat. Di diam sejenak itu 2 harkat maksudnya adalah kalau kita membaca Subhana Rabbil Azimi atau membaca Subhana Rabbil A'la di waktu sujud, disunatkan bacaannya itu 3. Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan dengannya kita muji. 3 kali. Bahkan 3 kali, karena disitulah nilai tumakninah menurut Mahmud Yunus. Kalau dibaca sekali sudah selesai, sudah. Subhanallah wa bihamdi Allahu akbar. Kan itu? Sudah. Tetapi nilai tentramnya, nilai tumakninahnya tidak didapatkan. Kalau kita berutuh pun dibaca sekali atau dikerjakan sekali, apa nunggu tiku benar? Itu artinya memberikan makna bahwa ada kesempurnaan. Ya, wadah memperdebatkan yang lain. Kalau dibawakan kepada bahasa Minang, 3 tali sapilin, 3 tumbuh sajarakan. Nah, kan itu tuh. Main 3 aja. Dalam bersikap kan tambah C itu malereng. Dan malereng itu jelas mando. Kan itu enggak. Kalau kata patinya 3. Ya. Ulama, umara, apa lagi? Ulama, umara, memerintahnya. Enak. Dikololah seayun sayo, maka 3 itu bahagian penting. Jadi tumakninah itu jangan sampai dibaca. Usahakan membacanya 3
3. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Terus menyempurnakan waktu kita sujud, mulai dari kening, telapak tangan 2, lutut 2, ujung jari kaki 2 kan gitu. Nah, kaki yang dalam spek ilmu bahwa yang disampaikan itu dekat kepada persoalan fikih, tetapi awak lakukan pendalamannya didekatkan kepada konsep tasawuf. Jadi kita sholat mulai dari anggota sujud kita, tangan, lutut, ujung jari, menyatunya, sempurna dia. Sempurna dengan makna tumakninah. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam al-jabhatu wal yadain wa rukbatain wa atrafil qadamain, muttafaq alaih. Jadi memanglah diperintahkan dari pemaknaan sujud 2 kali. Jadi kalau dihitung sujud 2 kali, setiap rakaat jumlah sujud 34 kali. Setiap satu rakaat sujudnya 2 kali. Berarti kalau 17 rakaat sama dengan 34 kali. Yang ke-8 namanya adalah julusu bainas sajdataini wa tumakninati fihi. Duduk antara 2 sujud serta tumakninah. Kalau sujud saja biasa. Ini ada duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud serta tumakninah, apa hikmah di balik itu? Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata di saat kita duduk di dalam sholat sebelum akhir, namanya duduk iftirash. Duduk iftirash. Duduk seperti tasawuf awal itu iftirash. Duduk akhir itu namanya duduk tawarruk. Jadi kalau iftirash itu bahagian pinggul kita itu terletak di atas kaki. Kalau tawarruk itu sudah menyilang. Jadi duduk iftirash sebagai bahagian dari duduk antara 2 sujud, hendaknya duduk itu dalam keadaan tumakninah juga. Tapi di situ apa yang ada? Doa. Apa doanya? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ada 8 doa. 8 doa. Itu udah biasa ini Ustaz. Gak paham apa? Gak tahu saya mau kemati loh. Tapi bang ke Ustaz itu bisa cari. Kan itu kalau kajian dulu mencoba menghadirkan hati di dalam setiap amal sholat. Jadi amal sholat itu harus dimantapkan, baik itu rukun sholatnya kita ilmui maupun juga sunat sholatnya. Sunat itu kan terbagi 2. Sunat arba'ah terbagi 2 pula. Arba'ah artinya separuh atau sebahagian, terbagi 2, qunut dan tasyahud. Sedangkan sunat hayat terbagi 15. 15 macam. Yang terakhir itu khusyuk. Menurut Hamid Hakim 33. Nah, 33 sunat di dalam salat. Rukunnya 13. Bayangkan itu. Kalau kita jumlahkan saja 33
mubalek, joli mubalek, 28 rangkaian yang dihitung rukun, wajib dan sunat di dalam sholat. Kita ambil yang rukun ada 2, yakni sujud 2 kali. Nah, yang kedua adalah duduk antara 2 sujud dengan syarat melakukannya dengan tumakninah. Di sisi kesehatan, orang kalau sujud ya ilamu sujud, ilamu itu terukur Pak. Ini bukan lamu saja yang dimaksudkan. Ya harus melamu sujud, tapi sujud terukur. Itu sebabnya ada nilai sunat. Kalau sajadah subuh kita membaca doa sujud sajadah. Sajadah wadiyah lillati khalaqahu kan itu. Wasam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kan itu rupanya saraf-saraf darah awak, ya kan, oksigen pun berprosesnya untuk kita saat kita sujud. Di keluarga sakit kepala yang diperiksa itu ya bukan obat sakit kepala saja, mulai dari yang periksalah bagaimana lama atau tidak, sempurna atau tidak rukuk dan sujudnya kita. Ini dengan sujud itu adalah bahagian cara tubuh kita ya untuk menyehatkan segala saraf-saraf kita. Itu muka perlu tumakninah. Maksudnya tumakninah. Ya. Jadi berjalan darah tangan. Insya Allah acu rasukan sesudah waktu sujud tadi itu tatajafa junubuhum, ada suatu hal yang ringan ya Pak, ringan. Jadi yang dibantah orang ini bangku ayat itu karena bangku para lulus sujud sajadah subuh kan gitu. Ya sekurang-kurangnya sajadah subuh itu dari sisi kesehatan memberikan sebuah perubahan dari kondisi otak. Gitu. Di kapal aku para lulus tersungkur dia saja Jumat pagi. Nah, demikian juga duduk antara 2 sujud. Walaupun sisi doanya Rabbi firli warhamni wajibuni warfahni warzuqni wahdini wa'afini wa'ani. Mana yang tersirat di balik tumakninah tadi. Disitulah posisi yang hebat sebetulnya Pak. Artinya kalau kita meminta bermohon karena sholat itu ada kaitan dengan sabar untuk menghadap wajah Rabb. Kayak seperti tadi. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang sabar mereka untuk meraih wajah Rabb dan mendirikan sholat. Kan artinya awak sedang mengejek Bapak. Ya. Sujud dulu. Kan sujud dulu, sujud. Jadi orang yang meminta kepada Allah kunci pertamanya sujud dulu. Baru duduk. Mintalah Rabbi firli, ampuni aku ya Allah, warhamni, agi rahmat aku ya Allah. Kan itu. Wajibuni, risiko aku nak kita mohonkan itu perlakukanlah ya Allah. Wahdini, agi petunjuk untuk wa'afini, enak. Kalau minta maaf, maafkan aku ya Allah. Kan gitu. Kalau maaf ya dimaafkan dulu Pak. Luar biasa. Wa'ani, aku maafkan untuk awak diminta kapan? Waktu duduk setelah kita sujud. Setelah diminta sujud lagi. Apa rahasianya Bapak Ibu? Rahasianya adalah banyak orang meminta mengawalinya tidak dengan sujud. Sholat tidak ada, ibadah tidak ada, minta tarik. Malah dipretendi, mohon maaf yang bilang bapak-bapak ibu jempol, di YouTube itu kan macam-macam perdebatan, informasi luar biasa. Jadi nama yang dipakai adalah yang dipakai kokohkan pemahaman. Talaki seperti ini gua mengaji seperti ini. Sebab mereka ini gua bisa bertanya, bisa dari para sore kaji. Dia bangun surau, dibuka kaji dia, dibuka kitab supaya tidak salah.
Tapi kalau nyelah di informasi visual, baru bantah. Nah, itu salah. Jadi Bapak Ibu, ternyata permohonan kita kepada Allah hendaknya awalilah dengan sujud dulu. Sujud itu di mana dilakukan? Ya di dalam sholat. Coba kita cari amal-amal yang kita minta dalam hidup itu dari sholat, semuanya ada. Mau kita mendapatkan rezeki, ya mudah urusan, hajat lah, suami sunatul hajat. Supaya kita dilepaskan dari persoalan hidup, ada bertahajud lah, kan sujud itu. Kalau kita ingin mendapatkan suatu kepastian dari dua persoalan yang saling berimbang, iku ranca, iku elok, istighfarah lah, sujud yuk. Nah, baranca ya, jadi kurang. Baranca ya, tanya tinggal. Itu panik apa ini? Sebanyak orang, sebanyak Allah pada kaya. Ya, salito masuk dahulu, bapak si, bapak dia jamin kapalo, samu kaburu, pada PE balai lain. Iya, bayar balik lagi. Balik, anak senyamu dalam beti, cukup di dalam pabarasan, sungguh pun ramah dalam hati, dibuku sehari jarikan. Awak lelah sebenarnya, lah dia awak, kok boleh sampai mbak Allah. Rancak dan sebihan akan itu tuh. Ya, kadang-kadang disikolah makna kesabaran dalam hati untuk mengharap. Walaupun wakman juga menetralisirnya, Allah Maha Tahu. Aku sikap jiwa kalau kita lah buka kitab Mu'jizatul Mu'minin tadi dihubungkan dengan sholat yang dilakukan. Jadi mintalah melalui sujud. Itu mungkin doa yang salah pantu dibaca tatkala kita duduk antara dua sujud. Ya. Jadi kalau orang meminta tidak dengan sujud, akhir-akhir layak tu. Wasinuran Jawa dah sujud duduk ikhtiras awak. Ia pasimpu anu awak ada Rabbil firli warham wajib penghayatan wahdini wa'afini wa'afani. Maka jiwa kan menghadirkan hati. Hati itu tampaknya tumakninah, Pak. Jadi tumakninah itu sebetulnya hasilnya dari aspek hati. Itu gabungkan dengan persoalan tumakninah. Karena lafaz ayat alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Nah, di mana ya itu tadi? Mohon maaf, awaklah mahir dalam berzikir menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mantap. Apa-apa amalannya, yakni pakaikan ia dalam posisi tatkala kita sujud dan duduk antara dua sujud. Jagolah 8 permohonan itu antara dua sujud. Ada tasirihnya. Jangan meminta awak kepada Allah ya sebelum kita sujud terlebih dahulu. Kalau lah diminta sujudlah kebagian. Nah, banyak kalau hati dan kedua. Iya. Sebelum mendapatkan minta dengan sujud. Ya Allah, beri aku ini. Ya Allah, bukakan ini. Ya Allah, mudahkan ini. Ya Allah, tuntun aku untuk ini. Ternyata berubah kehidupannya. Dulu susah, sekarang senang. Dulu payah, sekarang bahagia. Dulu menderita, ya, sekarang kaya raya. Sudah ada orang Indonesia itu kekayaannya 11.000 triliun. Rapidity itu 11.000 triliun. Kalau Indonesia berutang mungkin 6.000 triliun. Itu kan utang gede ya. Bila ada orang kaya Indonesia kok 11.000 triliun, awalnya utang lunas Indonesia. Ya tak? Apakah mereka kaya tanpa ada karunia Allah? Pasti ada karunia Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak tidak pernah kayu-kayu ya, tidak sama kayu orang. Itu cara Allah adil untuk Allah. Kayu nama untuk Allah itu kekayaan aku. Wadah bisnis tuh, tidak bisnismen.
ya kan, nyejak dari nol, aku mau pikir bisnis, ayo, nah gitu. Oh dari kita pikir kaji, sih, nah kamu kayunya kemana kayu? Ada kayu akli, ada kayu kalbi. Kaya akli, kaya harta, hitungan matematis. Tapi kaya hati, kalbi adalah rasa qanaah. Laisal ghina an kasrati ardi walakin al-ghina nafsi. Tidaklah dikatakan kaya harta, logika. Ya, boso wala masih. Tapi kaya itu adalah kaya jiwa. Apa itu kaya jiwa? Ketentraman. Lain usau dapat kini ko untuk iko lebih ko. Biarlah asalnya hutang. Dan bayar ko kaji hutang. Aku kuliah jamnya kalau ada hutang juga. Pikiranku tak kena hutang juga aja. Hatiku dikiti ko, tidak seimbang lo hasilnya lo. Hutang sebanyak itu kok. Jual kan jual kan ini. Rumusnya adalah ternyata jangan hutang. Itu tidak hutang, apa ya ada mustahil. Iya, utang sesaat mungkin hilang, tapi ternyata memperpanjang hati berkata-kata. Dalam dia itu susah, karena telepon lah. Itu contohnya Bapak Ibu, ya telepon. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, maka makna dari konsep hati tadi, kekayaannya adalah laisal ghina kal qanaah. Tidaklah kekayaan itu seperti qanaah. Jadi yang kaya itu qanaah. Apa itu qanaah? Rasa cukup. Nah itu. Lai cukup hari ke hari dewa. Mau pensiun itu alhamdulillah sedekah lelo kok. Jadikan sholat lai berinfak lai tersembunyi maupun nyata. Lai melakukan kebaikan dulu dan menolak kejahatan kita. Ya, maka kita inilah orang-orang yang tentu mendapatkan akibat yang baik, tempat yang baik, yakni apa? Surga adil. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, inilah rahasia dari orang-orang yang ada di dalam amalan untuk sholat, sujud 2 kali dan duduk antara 2 sujud, di dalamnya ada doa. Difahami adalah untuk mendapatkan 8 itu tadi, bersujudlah terlebih dahulu. Kalau sudah dapat, sujudlah kembali. Jadi intinya apa yang engkau minta dahulu sebetulnya untuk menyempurnakan agar kau sujud. Sujud kau minta kepada Allah, dia untuk menyempurnakan sujud. Menyempurnakan aku ada Bapak Ibu gini kok, ya dulu sibuk dengan pekerjaan aktivitas yang mungkin tak teratur dengan waktu. Kesibukan itu ingin waktu tenang, ingin waktu bahagia. Ternyata dalam kesibukan itu masih ada kesempatan baik yang diberikan kepada orang lain. Nah itu kita berancang Bapak Ibu adalah kesempatan itu dalam kesempitan. Masih sempat juga kita melakukan ibadah walaupun sempit waktunya. Ada sempat di waktu sempit. Jadi itu dipesankan oleh Nabi, ingatlah masa sempatmu sebelum masa sempit. Nah itulah tumaninah di dalam ayat ala itu dengan makna tanbih. Ingatlah, disuruh mengingat mana bapak-bapak itu, ya. Bizikrillah, dengan mengingat Allah itu akan menenteramkan hati. Akan menenteramkan hati. Jadi kalau dirumuskan di dalam sholat, ternyata obat dari persoalan penyakit hati ada di dalam sholat. Jadi jangan cari kena lain. Tapi psikiater itu kan jiwa, maknanya itu hati. Tetapi kalau kita sampai rasa itu, yang tentu ada kaitannya dengan manusia itu sendiri. Nah itu Pak. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kelanjutan di dalam makna mengizatul mukminin supaya terpelihara hati kita
dan juga mendapatkan tumaninah, dia ternyata tidak berdiri sendiri pula. Dilanjutkan matan ini, wa idza qultu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, di mana? Baik sebelum membaca niat salat atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu saat kita khawatir terganggu di dalam sholat, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir. Maknanya apa? Yakni iltifat di sholat. Dulu kalau dicoba, yakni menghadap ke kanan dan ke kiri, sekaligus baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu namanya iltifat. Pitkan dari sebelum melakukan cocok. Ya, kalau lengah-lengah itu sholat akan kacau Allah. Kaji baru, mana kaji baru. Cara dari jika ada kekhawatiran kita dalam sholat, kekhawatiran dalam sholat. Di dalam sunat sholat juga nomor 7, ya, nomor 7. Menurut Hamid Hakim, at-ta'awudzu bil qiraati fi raq'atil ula. Jadi kita hendaknya membaca ta'awuz pada rakaat pertama. Dari Abi Sa'id Al-Khudri adalah Nabi SAW idza qama ila sholati istaftaha summa yaqulu a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzati wa nafthihi wa nafsihi. Itu sunat sholat nomor 7. Apabila telah mendirikan kamu akan sholat, bukalah sholat kita itu, yakni baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini pernah coba Bang? Ya. Kalau iftataha sebetulnya kan awalnya tadi nomor 6 wajah wajhiyah. Jadi nomor 6 itu ada doa iftitah. Yang namanya doa pembuka itu ada membaca Allahumma baik. Sanad hadisnya adalah ini Abi Hurairah. Ada yang membaca wajah wajhiyah. Sanad hadisnya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, sesudah itu barulah membaca a'udzubillah pada rakaat pertama. Rakaat pertama. Maksudnya Pak, kalau laif kita baik itu Allahumma baik kita pilih terserah atau wajah wajhiyah, ada kesempatan sudah selesai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu atau kita membaca a'udzubillah itu tatkala sebelum niat. Alhamdulillah minasyaitonir sholli fardan. Oleh situ menjadi sunat, yakni tatkala kita berdiri membuka sholat, runtutnya setelah kita iftitah di dalam sunat sholat. Menurut Hamid Hakim, bacalah a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzati wa nafthihi wa nafsihi. Nah, kalau masuk kanak-kanak misalnya kita baca Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ila akhirih. Jadi pernah bersyukur dalam Bapak Ibu bacaan Fatihah itu diawali dari bacaan A'udzubillah. Nah, itu disirkan. Sudah itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk A'udzubillah itu sunnah. Yang juga dikatakan tertambah lain, tapi itu maksudnya sunnah. Baru kepada berlindung kita kepada Allah. Di dalam ma'idha fa'alam annahu
Membaca a'udzubillah itu adalah untuk lisarafi qalbika anillah, untuk membaguskan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya jasad awak, ya, munajat kita, jasadan lak ala munajat, jasad awak dalam bermunajat, bermohon. Jadi sebelum bermohon, ketapikanlah dulu gangguan-gangguan setan, sisihan dulu, isolasilah diri awak, jasad awak dari gangguan setan. Baca doanya, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ustaz, pada mau khusyuk jawab. Ustaz, bang kuda tenang jawab. Ya kan? Ada nama lukuan. Sekurang-kurangnya berupaya untuk bisa berlindung kepada Allah. Ibu, setelah itu ini menunjukkan kebagusan atau memelihara hati kita agar tetap dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita membaca annahu kullu ma yasluka, apa saja yang menyibukkan kita dari makna bacaan, maka tentu itu adalah sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh lidah. Makna bacaan yang diungkapkan oleh lidah. Jadi kadang-kadang antara hati dan lidah tidak seiring ya. Jadi bahas supaya seiringnya, di sekolah peran ta'awuz tadi. Di samping membaguskan jasad wa bermunajat, sekaligus untuk mencocokkan supaya nanti betik di hati itu cocok jo dikecekkan lidah. Nan dikatakan oleh lidah itu terkandung maknanya di hati. Karena kita telah mengisolasi, menjaga diri, menjauhkan dari setan. Itu maksudnya. Kalau kita cukup lihat apa mana faedah baca a'udzubillah itu, ya. Nah, apa mana faedahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim? Di a'udzubillah supaya apapun kesibukan kita dalam membaca, kita sesungguhnya was kita. Kan was-was ya, sasih membaca, ragu rakaat, lupa atau was-was. Nah, jadi menghilangkan was-was, sasih, ragu, lupa, jangan sampai lupa baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu maksudnya. Berikut Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu baru para lu atau bacaannya. Di Fatihah itu ayat 1. Kan gitu Bapak Ibu. Nah, di urusan-urusan lain ternyata penjelasan kita adalah untuk bihi, ya, at-tabarruka libtida'il qira'ah li kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Bapak lu benar baca bismillah. Dalam lafaz bismillah itu untuk mengambil keberkahan, tabarruk. Ya, tabarruk. Nan hilang tipu balik. Nan jauh dake, nan dake. Yang tu. Nan angkuh yang sombong yang kuat bisa lemah dan tunduk dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ternyata rumputnya tadi dari kita kan adalah baca auzubillah lah. Ini baca bismillah. Sudah tu Fatihah nih. Akhirnya harus masuk ke Fatihah. Karena hubungannya tadi dengan tumaninah. Jadi ibu-ibu jago yang dua lafaz auzubillah dan Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillahirrahmanirrahim itu untuk tabarruk libtida'il qira'ah, ya, untuk permulaan dalam kalam kita atau bacaan kita dalam membaca kalam Allah Subhanahu
wa ta'ala wa afhamu anna ma'naha al-umur kulluha billahi subhanahu, dan dipahami bahwasanya maknanya itu adalah sesungguhnya itu kembali semua itu kepada Allah. Dikololai membaca bismillah awal ya, khusus dididikan di dalam sholat, berarti kita telah mendapatkan agar segala urusan-urusan kita itu dia kembali kepada Allah. Kamu dikirimin video berarti video itu seorang pembantu atau mungkin istri, jadi dia menguji pembantu gitu. Jadi ini ada cincin, diletakkan cincin situ. Di mana diletakkan? Di lemari. Bismillahirrahmanirrahim. Dia laki-laki tadi dia ambil cincinnya kok, menguji supaya ketahuan dia curi atau tidak. Dia ambil cincin itu, dilemparkanlah cincin itu ke sungai, ke danau, ya kan? Nah, si perempuan tadi kan bacanya kan Bismillah. Rupanya saat cincin itu dilemparkan, yakinlah bahwasanya pasti tidak akan ketemu cincin. Ke videonya tuh, informasilah dengan lafaz Bismillah tadi. Saat dilemparkan, si laki-laki rupanya senang sedih, pasti jadi nggak tahu. Nah, ternyata dia beli ikan. Nah, pas beli ikannya dia baca Bismillah, si perempuan yang beli ikan tadi dia ke ikan suaminya, mungkin bosnya kan, saat dia menyiangi lauk tadi ikan tadi ya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Saat dia lihat di perut ikan itu ada cincin. Nah, gitu kan, cincin itu mirip dengan cincin yang diletakkan di lemarinya. Nah, dia dibersihkan cincin itu, didatangkan Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tas dulu lihat. Saat laki-laki itu datang, ini menyangkut bahwa cincin itu hilang karena dia dilemparkan ke danau sungai. Ternyata cincin itu berada lagi di sana. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, apa yang itu? Ada kan itu tidak dua-dua. Jadi membaca lagi baca lagi semua. Tapi makna pembacaan itu tidak ada. Maka kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta'. Setiap urusan yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', terputus berkahnya. Itu mungkin Bismillah itu adalah maknanya tadi untuk litabarruk, keberkahan. Itulah Bapak Ibu, bertahanlah kita dengan dua sisi tadi, ta'awuz itu dan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sesi 1 untuk kajian dalam pengkajian Islam Kafah, sehingga kita memaknai tumaninah di dalam salat. Kuncian lanjutan di dalam Mau'izatul Mu'minin adanya bacaan ta'awuz dan basmalah. Ta'awuz itu hukumnya sunat di dalam sholat, basmalah merupakan rukun dalam sholat karena ayat 1 dari Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.